Bagaimana cara menggunakan indikator stokastik untuk mendetek momentum dan juga divergence? Mau tahu jawabannya? Stay tune. Halo teman-teman, balik lagi sama gue Daryl di This is Daryl Channel. Dan hari ini kita masuk ke Forex Series lagi teman-teman ya. Dan tema hari ini atau materi hari ini adalah tentang stokastik juga teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat video saya sebelumnya ya, kira-kira minggu lalu saya sudah membuat video tentang stokastik untuk di saham. Tetapi kali ini saya akan membahasnya untuk di Forex ya teman-teman ya. Dan khususnya di stokastik kali ini saya akan fokus ke momentumnya teman-teman ya. Oleh karena itu saya akan bahas sedikit tentang divergence, oke? Jadi teman-teman bisa tahu cara menggunakan stokastik itu dengan dipadukan untuk menjadi salah satu tools untuk mendetek yang namanya divergence. Tapi sebelum itu saya mau ingetin lagi teman-teman, buat teman-teman yang belum punya broker, teman-teman bisa cek link di bawah ini yaitu adalah OktaFX teman-teman, dan teman-teman bisa daftar di sana. Dan juga teman-teman bisa menggunakan kode promo untuk mendapatkan bonus deposit 100%, oke? Link saya sudah taruh di bawah, teman-teman bisa cek langsung gitu teman-teman ya. Nah, sekarang sebelum saya masuk, saya mau menjelaskan juga seperti di video sebelumnya bahwa stokastik ini adalah lagging indikator. Jadi nggak akan ada cara bagaimana kalau dia digunakan sebagai single indikator itu akan menentukan atau bisa memberi kita info harga ini ke depan mau gimana. Itu nggak mungkin, no way teman-teman, nggak mungkin ada. Jadi caranya itu kita harus memodifikasi sedikit ya, yaitu dengan menggabungkan teknik-teknik tertentu ya. Dalam hal ini saya menggunakan divergence ya. Sebenarnya divergence itu nggak mesti pakai stokastik ya, jadi dia bisa memakai oscillator lain ya. Tapi di sini saya menggunakan stokastik karena itu lebih mudah dilihat secara visual. Oke teman-teman. Dan yang saya gunakan stokastiknya itu adalah 533. Kenapa 533? Karena jika dihubungkan dengan cycle analysis itu sudah cukup bagus untuk mendetek yang namanya divergence kalau misalnya teman-teman trading secara intraday. Oke. Kalau teman-teman tradingnya position trading atau jangka panjang mungkin bisa ditweak sedikit stokastiknya ya teman-teman. Seperti itu. Dan untuk stokastik sendiri itu seperti biasa teman-teman, itu termasuk dari oscillator indicator, yang mana oscillator indicator itu teman-teman tahu dia punya range ya dari 0 sampai 100, dan biasanya dia ada batas atas batas bawah atau overbought oversold yaitu di angka 20 dan juga di 80 teman-teman. Dan ya masih banyak orang-orang yang menggunakan stokastik itu secara konsepnya salah gitu ya, secara salah atau misconception ya. Dan di video kemarin yang di saham itu saya sudah jelaskan miskonsepsi seperti apa. Nanti saya akan ulang sedikit teman-temannya di video ini, tetapi secara garis besar saya akan menjabarkannya ini khusus untuk trading di forex ya, dan juga di gold ataupun di indeks ataupun di pokoknya di market futures ya. Itu saya akan detect. Oke teman-teman, seperti biasa ya, untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskannya via monitor teman-teman. Yuk sekarang kita ke monitor. Oke teman-teman, kita sudah ada di monitor ya teman-teman, dan teman-teman bisa lihat saya sudah berada di MetaTrader 4 dari OktaFX ya. Dan juga tema hari ini ya, saya mau bahas tentang stokastik ya. Jadi kalau teman-teman sudah menonton video saya minggu lalu tentang saham, ya saya ada juga bahas tentang stokastik tapi untuk trading saham. Dan ya saya mau jelaskan kurang lebih masuk prolognya dulu ya, yaitu sama yang saya jelaskan di video kemarin ya, yaitu pertama ini teman-teman harus tahu adalah indikator stokastik ini adalah indikator yang lagging ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak tahu itu lagging apa, saya ulangi, lagging itu adalah indikator yang harganya terbentuk dulu baru indikatornya terbentuk. Jadi harganya itu sudah ke build, sudah close dulu baru indikatornya tergambar, seperti itu ya. Jadi itu namanya lagging. Oleh karena itu, karena kalau misalnya kita sudah tahu ya kalau indikator ini lagging, berarti kita sudah tahu bahwa kita tidak bisa menggunakan indikator ini sebagai tools untuk menunjukkan kita tuh harga ke depannya mau kemana arahnya. Itu nggak bisa karena dia sifatnya lagging. Harganya terbentuk dulu baru indikatornya terbentuk. Itu yang harus teman-teman tahu dulu ya. Yang kedua ini adalah indikator stokastik ini termasuk dari indikator oscillator, yang mana yang teman-teman lihat ya, bisa di sini ada batasnya 0 sampai 100 ya. Oscillator itu ada range-nya teman-teman ya, 0 sampai 100, dan dia ada batas bawah dan batas atas. Yang mana di dalam oscillator stokastik ini dia batas bawahnya 20 dan 80. Kalau dia di bawah 20 berarti dia oversold atau jenuh jual. Kalau misalnya dia di atas 80 berarti dia overbought atau jenuh beli teman-teman ya. Dan ini juga bisa dipakai untuk mendetek namanya momentum. Tetapi syaratnya dia harus dicombine dengan tools lain. Kemarin di saham saya mencontohkan kita combine dengan moving average. Oke, jadi teman-teman saya kasih contoh lagi buat nge-refresh ya di saham. Dan itu juga bisa digunakan di forex ya teman-teman. Lihat ya, kalau misalnya moving average-nya menghadap bullish ini ke atas ya, tandanya yaitu 2134 dan 90-nya. Oh ya, by the way ini moving average-nya 21,
Yang merah tuh 21, yang biru 34, yang hijau ini 90 ya. Eksponensial semua moving average-nya. Kalau tiga-tiganya menghadap ke atas dan membuat spasi seperti ini ya, setiap kali harga balik ke ruangan magnetnya atau ruang magnet ini adalah spasi yang terjadi antara 21 sampai 90 ini ya, space kosong ini namanya saya bilang magnet ya, area magnet. Kalau harga kembali ke area magnetnya, kita lihat di stokastiknya itu kita lihat yang over sold-nya ya. Kalau misalnya dia sedang bullish, oke. Sedangkan kalau dia sedang bearish ya, seperti ini teman-teman, kita lihatnya yang overbought-nya. Ya, sesimpel itu teman-teman. Ini saya kasih lihat contoh ya. Misalnya dia sudah terbuka seperti ini, moving average sudah menghadap ke atas seperti ini ya, 45 derajat, bagus sekali, cantik. Dan dia harga kembali ke area moving average sini ya, teman-teman. Kita lihat, tinggal lihat aja kalau dia sudah kembali ke area magnet sini, masuk ke dalam area magnet nih, contohnya di sebelah sini ya. Kita lihat, oh ternyata moving average-nya sudah stokastiknya sudah oversold. Ya kita bisa buy teman-teman di sini. Dan lihat hasilnya ketika kita buy di area sini ya, dia naik terus. Oke. Dan di sini momentum menggunakan cara seperti ini, yang penting tuh sabar teman-teman ya, patience ya. Caranya adalah ketika dia masuk, ada oversold, dia bikin swing, kita entry. Itu cara simpelnya. Dan cara seperti ini sudah terbukti, dia punya win rate yang lumayan ya, dan juga yang pasti risk rewardnya bagus karena kita punya stop loss juga kecil dan TP-nya lumayan. Oke. Teman-teman hanya menggunakan sistem ini aja bisa cuan kok, bisa profit dalam trading forex. Tetapi kekurangannya ya banyak trader itu yang nggak sabar ya. Jadi dia tuh nunggu-nunggu walaupun ini belum nyampe stokastiknya belum dibawa dia sudah buy. Itu kesalahannya. Jadi yang penting kita sabar aja. Kalau misalnya kita bikin time frame 30 menit ya, ini satu hari ini contohnya seperti ini ya, kasus seperti ini terjadi, ini terakhir ini tanggal 11 bulan 3 ya, tanggal 11 bulan 3. Dia terjadi lagi tanggal 13 bulan 3. Jadi 2 hari teman-teman. Ya kebanyakan trader itu kalau misalnya lagi kosong 2 hari itu nggak betah, tangannya gatal dan dia pengen entry, itu kesalahannya. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa sabar ya, teman-teman bisa pakai teknik ini, oke? Itu yang pertama ya teman-teman ya. Dan yang kedua yang saya mau tekankan di sini adalah momentum teman-teman, stokastik indikator untuk momentum. Momentumnya gimana bang caranya? Ya nggak lain nggak bukan kita menggunakan divergence, oke? Buat teman-teman yang sudah dengar divergence ya, boleh nonton video ini, mungkin pengertian teman-teman tentang divergence dan juga cara pakainya berbeda dengan saya. Oke. Jadi teman-teman bisa keep watching dan juga bisa mempelajari sesuatu yang baru. Sedangkan teman-teman yang belum tahu divergence ya, ini saya perkenalkan, ini adalah tools yang sangat gila banget ya. Maksudnya ini tools efektif sekali dan saya masih menggunakan tools ini untuk saya entry sampai sekarang. Oke, dan ini menjadi salah satu kuncian saya ya. Saya selalu melihat ada divergence atau enggak, terutama kalau saya mau mencari reversal di kepala cangkul atau di secondary trend. Oke. Karena saya trend following trader, saya selalu entry-nya itu di akhir dari kepala cangkul ya. Jadi akhir dari secondary trend saya cari ada divergence atau enggak. Divergence itu apa sih, Bang? Jadi divergence itu adalah ketidaksamaan ya, perbedaan yang terjadi antara harga dan juga oscillator indikatornya. Maksudnya gimana? Jadi kalau divergence itu adalah ya, ini saya kasih contoh sebentar. Kalau misalnya harganya itu membentuk higher high ya, tetapi indikatornya ini membentuk lower high ya. Ini saya kasih contoh teman-teman ya, teman-teman bisa lihat di gambar ya. Teman-teman perhatiin ya. Ini indikatornya, ini high pertama ya di sini ya. Ini kalau kita kasih garis ke bawah teman-teman ya. Nah, ini lihat ya. Ini kan kalau high yang ini pasangannya kan oscillatornya ini high-nya kan. Ya, ini saya gambarin lagi deh. Oke, nah ini kan pasangan high-nya yang ini teman-teman ya. Oh, tidak bisa digambar. Tapi teman-teman bisa lihat ya di sini ya. Kalau high yang ini yang saya kotakin biru, ini pasangannya adalah high yang ini di oscillator. Dan yang ini high yang satu lagi ini saya gambar yang di sini ya. Yang di sini ya, high-nya itu adalah pasangannya yang pasangannya yang ini teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat yang ini di harga dia membentuk higher high atau high-nya itu yang sebelah kanan lebih tinggi dari yang kiri kan. Tetapi di oscillatornya teman-teman lihat ya. Ini ternyata high-nya itu yang kanan ini lebih rendah padahal yang di harga tuh lebih tinggi. Nah, ini kan beda ya. Jadi harusnya kan kalau misalnya dia convergence atau sama kan harusnya oscillatornya juga menunjukkan higher high juga dong ya. Nah, ini dikarenakan dia berbeda high-nya. Yang satu di harga ini lebih tinggi dan di sini lebih rendah, ini dibilang sebagai divergence, oke? Nah, divergence itu ada beberapa jenis ya teman-teman ya. Divergence itu secara garis besar, secara type-nya itu dibagi dua, yaitu positive divergence dan juga negative divergence. Tetapi dalam negative divergence itu ada bullish divergence, ada bearish divergence. Kalau yang di positive divergence itu ada hidden bearish divergence dan juga hidden bullish divergence. Itu apa? Saya nggak akan bahas ke hidden bullish dan hidden bearish. Nanti saya akan bikin video tentang divergence lebih komplit, lebih in-depth. Saya akan hari ini akan bahas tentang negative divergence dulu aja teman-teman. Karena apa? Karena negative divergence itu yang paling kepake ya menurut saya. Jadi kalau misalnya teman-teman trading trend following dan di secondary trend teman-teman mau cari reversal, teman-teman cukup pakai namanya
negative divergence. Kalau negative divergence itu ada dua teman-teman ya, ada bearish divergence dan bullish divergence. Tadi contoh yang saya kasih lihat teman-teman ini adalah bearish divergence. Jadi kalau bearish divergence itu harga membentuk higher high, oke. Sedangkan oscillator membentuk lower high, oke. Jadi kalau teman-teman lihat ya, dia miring ke sini, oke. Harganya miring ke atas ya, jadi dia lebih tinggi yang kanannya. Kalau yang ininya lebih rendah, teman-teman. Kalau saya gambarin pakai garis, jadi kayak gini ya. Nah ini kalau teman-teman lupa ya, sering ketukar nanti bearish sama bullishnya ya, teman-teman gampang aja, ini simbolisnya kayak gini aja, teman-teman bikin kayak gini, terus teman-teman tambahin satu di huruf depan ini, nah tambahin satu garis ini supaya apa? Supaya kayak lambangnya tuh jadi K gitu ya, jadi K itu artinya kecil dan ini menunjukkan bearish divergence ya. Jadi kalau K ini bearish divergence, ini cara untuk mengingat supaya nggak ketukar-tukar. Nah kalau bullish divergence itu kita yang melihatnya low-nya teman-teman ya. Kalau tadi di bearish divergence kita lihat high-nya kan, kalau di bullish divergence kita lihat low-nya. Oke teman-teman. Nah kalau bullish divergence ya, ini kita lihat ya. Bullish divergence itu terjadi biasanya dari trend bearish, dia bearishnya sudah panjang, tiba-tiba di akhir trend bearishnya dia akan muncul biasanya itu bullish divergence. Kalau yang bearish divergence itu biasanya di tren yang naik dulu ya, jadi naik bullishnya itu sudah capek dan di ujung bullishnya dia muncul bearish divergence seperti ini. Nah itu yang perlu diingat teman-teman ya. Nanti saya kasih contoh yang bullish divergence ya, yang tadi kan bearish sudah seperti itu ya, sudah jelas. Sedangkan yang bullish divergence teman-teman lihat ya, kita lihatnya low-nya. Tadi kalau yang bearish divergence kita ngelihatnya high-nya kan, ya yang kita lihat tuh harganya bikin higher high, indikatornya atau oscillatornya bikin lower high. Sedangkan kalau yang bullish divergence kita lihat low-nya teman-teman. Dia membentuk lower low ya, ini teman-teman lihat ya. Dia membentuk lower low. Ini saya gambarin. Ini low yang pertama ya teman-teman ya di sini. Oke, dan saya gambarin low yang keduanya. Itu adalah ini. Low itu apa? Teman-teman bisa cek di video saya sebelumnya. Kalau belum mengerti apa yang saya omongin di sini, itu berarti teman-teman belum nonton yang sebelumnya. Teman-teman bisa cek sebelumnya. Saya sudah jelasin tentang swing low ini itu artinya apa ya. Jadi low itu adalah turning point yang ada di bawahnya. Ini membentuk pembelokan harga ya yang terjadi di area bawah dari pergerakan suatu harga. Oke. Nah, ini teman-teman lihat ya, untuk low yang di sini divergence-nya itu yang bagian sini teman-teman ya. Sedangkan kalau yang satu lagi ya, yang daerah sini ini low-nya. Nah, di sini low-nya di sebelah sini yang paling low di sini. Ini adalah yang ini ya. Nah, teman-teman lihat ya, ini kalau di harganya dia lebih bikin lower low atau low yang sebelah kanan ini lebih rendah daripada yang sebelah kiri. Bener kan? Betul? Tetapi teman-teman lihat indikatornya ya. Yang low-nya sebelah kanan itu justru lebih tinggi ya dari si kirinya. Ini menunjukkan bahwanya ada perbedaan, teman-teman ya. Nah, ini yang dinamakan sebagai bullish divergence. Oke, nah seperti itu teman-teman lihat ya, ketika terjadi bullish divergence, harga langsung berbalik. Ya, ini saya bilang kenapa bearish dan bullish divergence itu sangat oke. Dan ini teman-teman lihat ya, bearish divergence ya, dia muncul divergence di sini, harga berbalik. Oke. Dan yang harus teman-teman ingat ya, ketika terjadi divergence ya, entah itu bearish atau bullish, yang teman-teman ingat itu belum tentu terjadi trend reversal. Oke. Trend reversal belum tentu terjadi, tetapi yang teman-teman bisa jamin terjadi itu adalah price reversal. Oke. Perbedaannya apa price reversal dan juga trend reversal? Perbedaannya adalah kalau price reversal itu hanya harga saja yang berbalik ya. Harganya berbalik, tiba-tiba terjadi perbalikan harga atau perubahan arah harga yang tadinya harganya bullish menjadi bearish. Dan itu biasanya price reversal itu bisa jadi dia hanya turun sebentar dan dia langsung naik lagi. Itu bisa terjadi teman-teman ya. Tetapi yang namanya trend reversal dia langsung berganti tren ke bawah. Seperti ini ya, ini tadinya trennya naik terus tiba-tiba berganti ke bawah. Ini hanya kebetulan ya, ini contoh seperti ini kebetulan dan biasanya 60% dia akan terjadi yang namanya trend reversal, tapi nggak selalu terjadi. Itu yang saya mau tekankan seperti itu. Yang bisa teman-teman pegang itu adalah yang paling kemungkinan terjadi itu ada 3 ya. Yang pertama itu price reversal, itu pasti terjadi. Yang kedua itu trend reversal seperti ini, dan yang paling sering itu adalah dia akan cenderung ke sideways dulu. Jadi ketika dia ada divergence dia turun dan dia akan membentuk konsolidasi atau membentuk base ya, akan membentuk sideways dulu. Nah, kalau dia sudah membentuk sideways, nah itu baru nanti dilihat dari price action-nya seperti apa, apakah compression untuk dia bearish-nya lebih besar atau compression untuk bullish-nya lebih besar. Teman-teman bisa cek nanti di price action-nya seperti apa. Tetapi yang jelas divergence itu yang paling reaksi yang paling pertama itu adalah price reversal, teman-teman. Itu yang akan teman-teman lihat ya. Jadi seperti itu ya, saya ulangi teman-teman. Kalau misalnya divergence itu intinya ada 2, yaitu bearish divergence dan bullish divergence.
Bearish divergence itu terjadinya pada saat tren yang sedang bullish dan dia muncul di akhir tren bullish, dia akan muncul bearish divergence. Dan bearish divergence itu ditandai dengan higher high, ya. Harganya membentuk higher high tetapi oscillatornya membentuk lower high. Oke, itu yang pertama teman-teman harus catat. Yang kedua adalah bullish divergence, yang mana terjadinya di tren yang lagi bearish, di ujung tren bearish dia muncul yang namanya bullish divergence. Dan bullish divergence itu ditandai dengan low-nya yang di harga membentuk lower low tetapi di indikatornya membentuk higher low. Oke, teman-teman, jangan sampai ketukar ya, teman-teman harus diingat. Jadi kalau bullish divergence teman-teman jangan lihat high-nya ya, lihatnya yang low-nya teman-teman. Oke. Itu yang harus teman-teman ingat. Lalu gimana Bang cara entry-nya? Ya, entry-nya seperti biasa ya. Jadi kalau di bearish divergence ya, saya dari bearish dulu. Teman-teman muncul di bearish divergence sudah confirm seperti ini, stokastiknya sudah membentuk swing juga dan juga dihargai membentuk swing ya. Swing itu adalah ketika ada satu candle ada candle yang paling tinggi dan di sebelah kiri kanan candle dia lebih rendah. Itu namanya swing teman-teman ya. Dan ketika dia membentuk swing, teman-teman bisa lihat konfirmasi lagi apakah oscillatornya juga sudah terjadi swing. Kalau sudah confirm, teman-teman bisa entry. Oke, dan stop loss-nya bisa di high-nya candle yang paling tingginya. Oke, kalau bearish divergence bisa di atas itu. Teman-teman bisa kasih jarak sekitar 20 sampai 30 pips tergantung volatility. Oke, cara detect volatility gimana? Nanti di next video juga saya akan kasih satu indikator yang sangat bagus sekali untuk mendetek namanya volatility. Oke. Itu caranya teman-teman untuk entry ya. Dan TP-nya untuk bearish divergence teman-teman bisa TP di swing low sebelumnya ya. Jadi kalau misalnya kasus seperti ini teman-teman bisa swing low di sini, oke. Jadi kalau teman-teman entry di sini teman-teman akan dapat sekitar 100 pips. Not bad ya teman-teman untuk di time frame 30, Euro GBP M30. Not bad banget. Oke, dan kalau bullish divergence sama ya, cara entry-nya teman-teman juga teman-teman bisa cek ya di sini. Ketika dia sudah membentuk swing low semua dan juga oscillator juga membentuk swing low juga, teman-teman bisa entry dan sama ya, teman-teman bisa entry di sebelah sini misalnya ketika dia sudah swingnya sudah jadi dan teman-teman bisa TP di swing high yang terjadi sebelumnya, oke. Which is ini dalam kasus ini adalah di daerah sini teman-teman, swing high sebelumnya ya, sebelum terjadi divergence. Jadi kalau entry di sini, swing high di sini ya sekitar 30 pips dengan cut loss yang cuman 20 pips. Jadi masih 1/1,5, it's okay. Risk rewardnya masih bagus. Ingat, segala risk reward yang masih di atas 1/1,5, it's good, oke. Dan you can use it, oke. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi itu cara menggunakan divergence ya. Jadi dengan bantuan stokastik. Jadi kalau setelah teman-teman tahu ini, teman-teman akan merasa stokastik ini adalah indikator yang cukup penting ya. Karena bisa dipakai untuk mendetek hal semacam ini. Dan juga teman-teman ya, teman-teman harus ingat yang namanya untuk divergence itu nggak selalu bisa memakai stokastik. Teman-teman bisa pakai MACD ya, bisa pakai MACD, RSI, apapun yang penting oscillator teman-teman bisa pakai. Tetapi kenapa saya memilih stokastik? Karena ya sekali lagi secara visual tuh gampang ya, lebih mudah dilihat dan saya memang lebih familiar ya. Secara cycle analysis pun 533 ini sudah oke untuk mendetek short term trading. Oke teman-teman. Nah, itu tentang stokastik ya. Kalau misalnya kita mau menggunakan stokastik untuk mendetek yang namanya momentum, teman-teman bisa ikutin cara saya seperti ini. Dan saya harap teman-teman bisa mengerti yang saya jelaskan di sini dan juga teman-teman bisa mempraktekkan dan menguasai, itu yang paling penting. Karena apa? Trust me ya, indikator ini akan memberikan teman-teman cuan, oke. Dan kalau misalnya teman-teman bisa konsisten dan juga bisa menguasai ini, teman-teman akan merasakan benefit yang sangat luar biasa dari indikator ini karena saya pun masih memakai indikator ini sampai sekarang, oke. Nah, itu teman-teman ya untuk divergence ya. Saya akan coba kasih teman-teman contoh untuk entry-nya ya menggunakan divergence di sini. Saya akan cari marketnya dulu teman-teman ya. Ini saya akan cepat saja. Saya akan turun ke M5 teman-teman ya. Oke, di sini sudah telat ya teman-teman ya. Harusnya kita sudah entry ya. Ini teman-teman lihat ya teman-teman ya. Ini higher high, oke. Dan di sini lower high, divergence form. Apa yang terjadi ketika dia sentuh jebam bam turun. See, that's the power of divergence. Oke, saya kasih contoh lagi. Ini dia low high di sini, high di sini. Di sini teman-teman lihat indikatornya, oscillatornya, dia bikin lower, bam. Apa yang terjadi? Turun. See, I'm not bullshitting, oke, teman-teman. Ini saya nggak ngomong kosong. Ini saya nggak memilih apa. Saya cuma melihat apa yang terjadi divergence. Teman-teman lihat ya, di sini juga. Setiap terjadi divergence teman-teman ya, teman-teman bisa perhatikan ya.
Oke. Divergence, bam, turun. Turning point happen. Oke. This is the power of divergence using the stochastic. So, teman-teman, saya akan coba cari market untuk teman-teman ya. Sekarang yang saya bisa langsung praktekkan. Oke, teman-teman, saya sudah dapat marketnya Euro New Zealand M5. Teman-teman lihat ya, di sini saya garis ya di di time frame yang di M5 ini ada divergence ya. Teman-teman bisa lihat, bisa cek sendiri. Oke, ini saya delete dulu deh biar nggak jelas. Nah, kayak gini teman-teman ya. Ini secara dua siklus ya, cycle-nya tuh ada dua ya. Jadi di sini siklus yang agak besarnya itu juga divergence, dan di cycle kecilnya ini ya, ini juga ada divergence teman-teman. Oke. So we're gonna see what's gonna happen, and saya akan buka, buka posisi di sini. Ya teman-teman bisa lihat saya langsung buka posisi di sini, saya buka 0,1 ya. 0,2. Oke, saya buka. Saya akan sell teman-teman ya. Di sini saya akan sell sekarang. Saya udah open sell teman-teman ya, dan teman-teman bisa lihat ya. Saya akan taruh TP-nya sedikit saja di bawah ya. Di daerah sini mungkin. Oke. Dan juga saya akan taruh SL di atas. Oke. Dan kita cek nanti kedepannya akan seperti apa. Oke, teman-teman, saya akan update lagi. Oke teman-teman, sekarang kita sudah balik lagi ya ke harga, dan teman-teman lihat ya, ini setelah saya entry dia ada divergence, harga sudah bergerak turun teman-teman, dan kita sekarang sudah running profit sekitar hampir 10 pips teman-teman ya. Dan di sini saya akan akhiri saja teman-teman ya, dan saya cuma mau ngasih lihat teman-teman bahwa divergence ini bisa kita pakai ya, dan teman-teman bisa lihat sendiri saya tadi langsung entry hanya menggunakan divergence saja teman-teman. Oke. Jadi segitu dulu ya teman-teman ya video kali ini, semoga teman-teman bisa terbantu, dan mari sekarang kita balik ke kamera teman-teman. Ya teman-teman, jadi seperti itulah cara menggunakan stokastik dan juga divergence dalam trading forex-nya. Menarik ya teman-teman ya. Jadi dengan indikator sesimpel itu kita bisa mendetek adanya momentum ya, dan ini sangat efektif dan probabilitasnya tinggi. Saya pribadi pun ini masih menggunakan sistem ini atau mendetek mencari divergence untuk entry. Itu saya masih menggunakannya sampai sekarang saya trading, itu saya masih menggunakannya teman-teman. Oke. Dan juga saya mau ngingetin teman-temannya untuk hadir di live trading saya yang akan diadakan tanggal 23 ya, yaitu kira-kira 2 hari lagi ya. Dan itu saya akan adakan jam 7 malam. Di sana seperti yang teman-teman, kalau teman-teman sudah pernah hadir di live trading session saya di yang part satunya ya, yang kemarin tanggal 7 atau tanggal berapa kemarin, atau tanggal 9 saya lupa. Itu ya kita modelnya membahas market ya, dan kita akan menganalisa market juga, dan kita akan entry juga di sana. Seperti itu ya. Dan juga teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau gabung, belum ada komunitas trading ya, saya juga sudah buat grup trading via Discord teman-teman, dan linknya juga saya sudah taruh di bawah. Teman-teman bisa gabung di sana dan juga bisa trading bareng teman-teman yang ada di Discord. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu ya untuk video kali ini. Semoga apa yang saya sharing ini bisa memberikan info ya, terutama untuk menggunakan divergence dalam trading. Dan juga saya berharap teman-teman bisa menguasai teknik ini, karena teknik ini sekali lagi probabilitasnya tinggi, dan juga ini sangat efektif untuk diaplikasikan di trading forex ya, terutama di forex, di gold, dan lain-lain. Oke teman-teman. Oke, segitu dulu teman-temannya. Jangan lupa juga saya mengingetin ya, terakhir buat teman-teman yang belum ada broker, teman-teman bisa cek ya link di bawah ini, yaitu tentang OctaFX ya. Di sana teman-teman bisa daftar dan juga bisa menggunakan kode promo DARYLFX untuk mendapatkan bonus deposit 100% teman-teman. Ini khusus buat teman-teman yang belum ada. Oke. Thank you teman-teman, sekali lagi buat teman-teman yang sudah meluangkan waktu. Jangan lupa untuk subscribe channel ini kalau misalnya teman-teman merasa channel ini bermanfaat, dan juga teman-teman bisa like video ini kalau teman-teman suka konten seperti ini. Dan juga di-share ke teman-teman yang lain, buat teman-teman yang merasa ada yang butuh, teman-teman yang lain yang butuh untuk melihat video ini. Oke teman-teman. Dan juga teman-teman nyalakan notifikasi supaya nggak ketinggalan, karena saya akan upload 3 hari sekali teman-teman. Supaya teman-teman nggak ketinggalan, teman-teman bisa nyalakan notifikasi. Oke. Dan juga teman-teman bisa komen di bawah apa yang kurang dari video ini, atau teman-teman mau request saya untuk membahas teknik tertentu, teman-teman bisa komen di bawah. Oke teman-teman. Thank you sekali lagi buat teman-teman yang sudah nonton. See you di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.